Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'da. Mirsa, jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah. Mirsa, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Ada yang pertama, Ketua PCNU LP Ma'arif NU Kabupaten Sidoarjo, Dr. Andes Haji Misbahuddin MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abah? Alhamdulillah sehat-sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, harus begitu ya. Semangat, iya. Baik. Iya. Dan di sebelah kanan beliau ini ada Ketua MBC LP Ma'arif NU Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Ada Bapak Afif Siddiq MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Afif? Alhamdulillah sehat. Programnya jalan ya. Alhamdulillah. Baik. Dan yang hadir di ruang virtual ini ada Sekretaris 2 PCNU LP Ma'arif NU Kabupaten Jember. Ada Bapak Muhammad Hasin SPDI MPDI. Assalamualaikum Pak Hasin. Bisa dengar suara kami? Dengar. Alhamdulillah. Pripun kabarnya di Jember ini? Alhamdulillah, saya Oke, baik. Nanti kita diskusi kita seputar tema adalah Ayo Sekolah di Ma'arif NU. Demikian. Baik, saya geser yang ada di studio dulu. Mohon izin. Abah Misbah, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait tema kita Ayo Sekolah di Ma'arif NU. Silakan ya. Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah. Pada akhir-akhir ini tentunya kita sudah mulai terbelalak dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia khususnya, apalagi setelah 1 abad Nahdlatul Ulama. Betul. Rupanya kita tidak hanya berjalan, tapi kita harus berlari kencang, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang telah lama, sehingga Ma'arif ini betul-betul menjadi perhitungan atau harus diperhitungkan dengan kolega-kolega yang lain. Kenapa? Karena insya Allah Ma'arif ini sudah mulai menunjukkan keunggulannya. Ya sudah lama, tapi ini lebih mengejar menunjukkan keunggulannya. Ini lebih, kalau saya katakan, melek teknologi, melek budaya, ya otomatis agama ini yang utama. Ini yang bisa disampaikan oleh Ma'arif ke khalayak rame, bahwa sangat keliru kalau masyarakat tidak menyekolahkan ke Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ketun itu ya, Pak? Ya, betul. Ya. Iya. Pasti ketun. Iya. Subhanallah. Baik. Tambahan mungkin dari Pak Afif PJ. Tentunya kalau di lembaga LP Ma'arif itu lebih keunggulannya lebih besar. Selain juga di bidang duniawi, terutama juga kita sudah lebih menjangkau di akhiratnya juga dibanding dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Kita tidak usah menyebut di lembaga umum, apalagi umum sudah akan jauh tertinggal tentunya. Tapi kalau di lembaga Ma'arif ini selain mendoakan di dunia, juga bisa menjangkau di akhirat nanti. Tentunya itu kelebihan daripada di LP Ma'arif itu. Baik. Ini bisa pengejawantahannya dalam bentuk apa? Ketika kita bicara di sana komplit, dunia dapat, akhirat dapat, begitu. Iya. Terima kasih. Kalau di LP Ma'arif sendiri ini kita punya program di lembaga tentunya. Kalau saya contohkan di Mojokerto Bangsal tentunya. Di semua lembaga di naungan LP Ma'arif itu ada ikhwal di tiap pagi dini hari sebelum kita mentransfer ilmu kepada anak didik, sudah kita ajarkan ayo ngirimi donga nang sing gak ono dhisik. Ini merupakan pengejawantahan yang lebih membedakan LP Ma'arif dengan lembaga yang lainnya. Itu bukti daripada LP Ma'arif lebih unggul di bidang yang lainnya. Yang kedua, ya wis pokoknya LP Ma'arif itu wis jelas lebih unggul di mana? Lebih keakrabannya, sinergisitas antara wali santri atau wali murid dengan pendidik itu lebih dekat, tidak membedakan buku kemangsing apapun, tetap bersalaman dengan bagus. Ini kelebihan-kelebihan daripada LP Ma'arif dibanding lembaga yang lainnya tentunya. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Ya, dan saya geser ke Pak Hasin dulu ya, yang ada di ruang virtual. Baik, Pak Hasin bisa mengakses perbincangan kami di studio ya?
Bisa, bisa. Alhamdulillah. Bisa. Baik, ini bisa ditambahkan. Kenapa sih ada tagline di sana? Ayo sekolah di Ma'arif NU begitu. Silahkan. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan gerakan ayo sekolah di Ma'arif, terutama di wilayah pimpinan Ma'arif PCNU itu mengajak semua signifikan dari bawah sampai ke atas, terutama dalam rangka penjaringan murid baru ya yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Itu langkah yang tepat menurut kami itu berkaitan dengan slogan atau baliho-baliho yang nantinya di mana di setiap PC atau FMC itu membuat tadi atau mengajak khususnya warga Negeri, ayo sekolah ke madrasah atau sekolah di bawah naungan LP Ma'arif. Tentunya beberapa hal langkah-langkah yang harus kita lakukan terkait dengan hal itu kita koordinasikan dengan ketua MUC setempat, termasuk ketua ranting dan sebagainya, itu untuk mengajak kerjasama terkait dengan penerimaan siswa baru. Karena apa? Karena harapan kita semua adalah lembaga di bawah Ma'arif ini adalah harapannya adalah menjadikan lembaga itu tujuan utama, bukan solusi, tetapi tujuan utama yang harus kita raih. Itu harapan kami. Jadi sementara ini kan sekolah di sana divisi A tidak diterima, akhirnya larinya ke Ma'arif. Untuk tahun ajaran 2023-2024 ini, mari kita bersama-sama mengajak semua sivitas terutama NU yang di sini untuk tingkat desa itu yang berperan itu adalah ranting ya. Kita bekerja sama dengan ranting NU ya untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwasanya ayo putra-putrinya disuruh aja ke lembaga Ma'arif. Yang karena apa harapannya? Karena apa di sekolah di Ma'arif? Sekolah di Ma'arif itu menurut kami itu jelas sanadnya, gitu, jelas sanadnya. Yang mendidikannya itu siapa, perjuangannya siapa. Kita hanya mengisi daripada perjuangan itu untuk agar lebih berkembang, terutama pendidikan yang ada di bawah naungan LP Ma'arif. Begitu. Baik, luar biasa, keren. Kalau dari Sidoarjo sendiri promosi juga sudah berjalan begitu? Alhamdulillah. Ya. Jadi Sidoarjo itu sudah Januari dan terusnya sudah promosi terus berjalan. Jadi Ma'arif Sidoarjo itu menjawab kegelisahan masyarakat, kegelisahan wali murid. Ya, betapa gelisahnya wali murid melihat kondisi siswa-siswi sekarang yang tanda petik akhlaknya sudah mulai merosot. Nah inilah yang digarap betul sehingga insya Allah akan ada penyamarataan sikap namanya karakter siswa Ma'arif NU Sidoarjo. Ya, apa bentuknya? Macam-macam nanti. Mulai kegiatan pagi bagaimana sampaikan Mojokerto, kemudian bagaimana dengan orang tua sehingga ada semacam keseragaman karakter siswa Ma'arif NU. Ini artinya dengan kata-kata keseragaman ini bisa jadi antara Sidoarjo, kemudian Mojokerto, Jember pun juga sama. Harapannya nanti semacam itu. Ya, ini diterbitkan sehingga tampak ini mesti siswa Ma'arif. Jadi ada karakter yang nampak di sana. Ini yang butuh kita bangun terus-menerus sehingga ada istilahnya produk yang betul-betul nampak di hadapan kita semuanya. Kita akan kembali berbincang dengan Abah Misbah dulu kayaknya. Abah kita punya 4 segmen dan di pertama berikutnya kita bicara tentang visi dan misi begitu. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa TV 9? Ya, perlu sampaikan penyamaan visi dan misi di Ma'arif itu yang pertama adalah mengembangkan sistem pendidikan, dan mengusahakan Ma'arif itu menjadi pusat budaya, pusat teknologi dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi tidak hanya bahasa kita meniru-meniru, tapi mengembangkan
pusat pendidikan yang ada di Ma'arif ini untuk diserkan ke seluruh. Salah satunya begini, bagaimana Ma'arif ini bisa menjadi pelopor. Pelopor dalam bidang apa? Ya, yang sudah kami sampaikan tadi, utamanya pelopor bidang akhlak. Bagaimana membuat, mencetak, ya, menjadikan para siswa ini berakhlakul karimah. Ya, dengan kondisi yang sekarang, dengan gadget yang begitu meluas, bagaimana anak-anak tetap berakhlakul karimah. Ini butuh usaha yang luar biasa, Betul. kebersamaan antara pimpinan madrasah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Ini ada sistem yang kita bangun semacam itu. Kalau sistem kebersamaan ini sudah kita bangun, ini untuk mewujudkan keinginan tentunya pendidikan nasional. Ya. Dengan cara bagaimana? Banyak hal-hal yang harus ditempuh. Misalnya kemarin di Ma'arif wilayah ini membuat pelatihan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan visi pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa Timur ini. Ya, sehingga kalau ini sudah mendarah mendaging kepada ustadz ustadzah di Ma'arif, maka ini pengejahuntahan kepada siswa-siswi akan lebih cepat berhasil. Kalau ini cepat berhasil, maka tujuan pendidikan kita akan berhasil. Ini di tingkat moral anak-anak. Baik. Yang kedua, di tingkat pengetahuan, tingkat teknologi, budaya dan sebagainya, ini kan sangat terbuka sekali di Ma'arif itu. Ya, jadi tidak setengah-setengah. Teknologi juga diperdalami. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah kita yang sudah tersebar di Ma'arif itu memang mempunyai khas tersendiri. Baik. Ada khas tersendiri. Ada sekolah yang berbasis teknologi. Tentunya ini tidak meninggalkan akhlaknya ini. Oke. Ya, sekolah berbasis budaya, sekolah berbasis kelautan. Ya, seperti kami kemarin berkunjung ke Bawean. Baik. Ya, ternyata Pulau Bawean itu menarik sekali. Ya, betapa semangatnya madrasahnya, sekolahnya yang berlabel Ma'arif. Itu yang bisa kita banggakan bersama-sama. Baik. Oke. Kalau dari tambahannya dari Pak Afif seperti apa ini? Iya, kalau di Mojokerto sendiri, terima kasih, sinergi sekali dengan, tapi apa namanya, pengembangannya disesuaikan dengan daerah kami sendiri. Jadi membekali anak didik yang ada di madrasah itu gimana bisa dimanfaatkan atau dibutuhkan di masyarakat. Itu yang dibekalkan kepada anak didik kami yang ada di Mojokerto. Dan semua Kabupaten Mojokerto yang dinaungi di PC itu kemarin sudah mengadakan guru penggerak namanya. Itu yang dilaksanakan oleh PC Mojokerto, LP Ma'arifnya, dan antusiasmenya banyak. Kalau jumlahnya kadang mungkin cuma 60, ini 160 guru penggerak bersama-sama sekecamatan Bangsal. Itu digerakkan semua menjadi guru penggerak. Nah, ini yang akan menjadikan cikal bakal di bawah naungan LP Ma'arif PJ, di bawah LP Ma'arif MW Bangsal, itu akan bergerak sinergi ya apa carane amalan-amalan ini bisa membumi di Mojokerto terutama. Yang penting yang sesuai dengan dari Sidoarjo itu amalan kita diterima di masyarakat dulu. Kadang kan begini, masyarakat kita itu koyok isin nendo LP Ma'arif ngono. Gengsi. Iya. Padahal lembaga lainnya itu iki lho, aku lho iki lho. Ini ya opo Mojokerto ini iso aku ini ku LP Ma'arif iki lho kok LP Ma'arif gitu loh. Ya ini yang kita coba untuk perkenalan kepada masyarakat bahwa LP Ma'arif inilah datang membawa dengan ya akhlakul karimah tadinya itu yang bisa dimanfaatkan di masyarakatnya nanti. Itu. Baik, yang dijual itu begitu ya? Siap nggih. Baik. Oke, saya geser ke Pak Hasin yang ada di Jember ini. Ada tambahan terkait dengan visi dan misi, kemudian juga keunggulan dari Ma'arif begitu seperti apa, Pak Hasin? Monggo. Untuk ke visinya itu adalah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Halo? Iya. Iya, mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Oke. Untuk yang berkaitan dengan tema Ayo Sekolah di Ma'arif, ini harusnya kita ada beberapa hal yang perlu, langkah-langkah yang perlu kita lakukan terkait dengan pengenalan lembaga Ma'arif ke masyarakat.
pengenalan. Nah, karena apa? Karena kebanyakan itu sebagian besar masyarakat terutama warga Nadi itu menyekolahkan putra putrinya itu ke lembaga lain, ya, ke lembaga lain yang bukan ke LP Ma'arif. Namun untuk yang sekarang yang harus kita lakukan karena mengajak ayo sekolah ke Ma'arif, ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan diri LP Ma'arif, terutama di MWC terdekat. Saya ulangi lagi yang tadi, yaitu dengan cara membuat baleho misalkan satu MWC, satu MWC itu ada berapa lembaga TK-nya, ada berapa MU-nya, terus ada berapa SMP MTS-nya, terus ada berapa SMA SMK-nya di situ, diperbesar di situ, dipasang di titik-titik keramaian yang artinya baliho tersebut ditaruh pada lembaga yang terdekat. Sebab apa? Kembali kepada tujuan yang tadi terkait dengan ayo sekolah ke Ma'arif, biar tahu mereka, oh ini sekolah Ma'arif, oh ini sekolah Ma'arif sekarang. Jadi jelas bahwasanya masyarakat itu terutama warga Nahdliyin itu akan mengarahkan putra putrinya kepada lembaga yang jelas-jelas itu warga NU. Gitu. Terus berkaitan dengan hal itu juga, jangan lupa ini bekerja sama dengan ranting itu untuk memperkenalkan tokoh masyarakat, terutama warga tokoh-tokohnya NU ketika beliau itu mengasihkan pengarahan itu memberikan sedikit informasi terkait dengan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan NU, yaitu di LP Ma'arif. Jadi itu langkah yang harus kita lakukan ke depannya agar warga NU sekolahnya di NU. Baik. Masyarakat NU sekolah di NU, sekolahnya ya Ma'arif NU. Baik. Keren. Sekolahannya pinter, ngajinya bener, kan gitu, Bu. Sekolahannya pinter, ngajinya bener. Baik. Nanti bisa diadopsi sama yang lain ya, harus ya. Sudah ya? Oke. Udah ya. Kami bisa memilah-milah lembaga di bawah naungan LP Ma'arif. Sekarang sudah kelihatan mana yang di non LP Ma'arif, sehingga masyarakat sudah tidak terkibuli lagi. Baik. Oh, MI ini, oh SD ini, LP Ma'arif itu sudah terkotak-kotak sekarang. Udah paham secara otomatis. Iya, betul. Baik, kembali berbincang dengan ketiga narasumber kami ada di studio maupun yang hadir secara virtual. Saya geser ke Abah dulu, Abah Misbah dulu. Kita bicara tentang kualitas dari santri ataupun murid yang ada sekolah di Ma'arif begitu ya. Atau kita bicara tentang kompetitor, kemudian bicara juga tentang apa sih program-program yang dijual, yang ada, yang memang betul-betul sudah mampu bersaing, ini apa aja? Ya, kalau saya katakan secara olimpiade misalnya, kalau kelas olimpiade, ya madrasah ini sudah tidak hanya kelas nasional, sudah bertaraf internasional. Kemudian kalau di kelas nasional tentang literasi dan numerasi, profil pelajar Pancasila ini sudah banyak menjadikan piloting khususnya di Sidoarjo. Ini tadi siang juga dikunjungi Pak Dirjen tentang kegiatan literasi, numerasi dan profil pelajar Pancasila. Sidoarjo ini mendiseminasikan IKM itu secara mandiri, tidak menunggu proyek dan sebagainya, ya. Katanya orang Jawa itu kan DKI Arab, DKI Arab itu ya, seperti itu. Tetap kita jalan, sudah men-share IKM itu hampir di seluruh madrasah di Sidoarjo. Walaupun butuh penyempurnaan ini akan tetap berjalan. Yang berikutnya bedah TOT modul IKM berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemarin kita digodok bersama-sama, ada kerjasama dengan UNER, ada dengan Unisma, ada dengan Inovasi Australia, Jawa Timur. Ini bagaimana menyesuaikan ya IKM ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ada IKM berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang sudah mau diwujudkan. Yang ketiga adalah
membentuk buku tadi saya katakan buku karakter pelajar Ma'arif. Ini yang terakhir otomatis digitalisasi madrasah. Ini sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Ini terus proses penyempurnaan madrasah-madrasah yang akan menggunakan madrasah digital. Jadi di kita ini ya sudahlah lengkap saya katakan. Ya saya katakan jangan sampai sekolah madrasah-madrasah yang betul-betul tertinggal ini bisa terangkat. Ini kita bisa sinergi dengan baik sesuai dengan mutu ma'arif, sinergi, manfaati dan barokai. Ya, bareng-bareng dapat manfaat juga dapat barokah para kiai-kiai. Itu baik. Oke, luar biasa. Tambahan monggo dari Pak Afif. Siap. Kalau kami hampir sama peneruskan daripada di Sidoarjo. Tadi digitalisasi kami semua guru-guru juga kami ada pelatihan-pelatihan IKM dan sebagainya sama persis biar tidak tertinggal oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Betul. Cuman kami ingatkan betul jangan sampai lupa istilahnya adalah perilaku tanduk sopan santun istilahnya pondokan itu ya ta'limu ta'alimi itu penting. Nah, cuma dikembangkan lagi di zaman yang sekarang penuh modernisasi ini dengan santun menggunakan medsos yang baik kepada anak-anak terutama ini sehingga tidak lagi kebablasan lagi itu. Yang penting baik semangat di bawah naungan NU ojo sampai melenceng derek kiai yang penting itu. Itu yang terpenting sekali. Baik. Oke. Kalau yang dari Jember bagaimana ini? Kalau kita bicara tentang kualitas menunjukkan bahwa ini loh Ma'arif punya sesuatu yang bisa dijual begitu dengan kelebihan-kelebihannya. Seperti apa? Monggo Pak Hasin. Kalau terkait dengan keunggulan dan mutu daripada siswa ya, peserta didik itu jelas kita di LP Ma'arif terutama di Ucong Jember itu ada semacam ciri khas bahwasanya oh ini loh santri atau alumni dari sekolah Ma'arif. Di antaranya salah satunya itu adalah hafal juz ayat Al-Quran itu juz 30 atau 6 kalau di lembaga kami itu kelas 6 kelas 4 yang saat ini itu hafal juz 30 itu mutu kualitas daripada pendidikan yang ada di bawah naungan LP Ma'arif. Kelas 4 itu juz 30 itu sudah hafal menunjukkan bahwasanya inilah kualitas, inilah lembaga NU, lembaga Ma'arif yang sudah sudah betul-betul dikelola dengan yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, targetnya kelas 6 paling tidak, lulus kelas 6. Kebetulan kalau di MI kami itu lulus kelas 6 itu paling tidak untuk surat-suratannya selain juz 30 itu hafal Ar-Rahman, Yasin dan Waqiah. Itu hukumnya wajib begitu, hukumnya wajib. Jadi jelas sekali bahwasanya visi dan kualitas yang kita kelola selama ada di pendidikan itu orang tua itu berbangga. Orang tua itu bangga dikarenakan bahwasanya oh ini hasil didikan kamu. Inilah hasil didikan lembaga Ma'arif. Itu terkait dengan kualitas daripada peserta didik yang kami kelola seperti itu. Dan insya Allah untuk Kencong itu tidak jauh beda dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada forum ini. Begitu. Jadi ketika misalkan lulus SMA itu targetnya sekian juz harus hafal, MTS SMP harus sekian juz. Nah itu bukan semacam persamaan persepsi, tapi persamaan keinginan. Persamaan keinginan bahwasanya masing-masing lembaga itu ingin menunjukkan kualitas daripada peserta didiknya seperti itu. Itu di bidang keagamaan. Kalau di bidang akademik, saya kira Ma'arif itu lebih unggul. Ya, artinya ada beberapa perlombaan semacam KSN, terus di bidang akademik lah KSN Competition Slam Madrasah ataupun yang lain itu rata-rata
yang kena lomba itu adalah lembaga yang ada di bawah naungan LP Ma'arif. Begitu. Satu misal kemarin waktu Porseni, itu adalah yang banyak menonjol di Kabupaten Jember. Dan itu adalah diraih oleh peserta didik yang dari LP Ma'arif. LP Ma'arif. Baik. Sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan LP Ma'arif. Jadi inilah yang patut kita jual. Bisa memilih dan memilah bahwasanya lembaga si A itu adalah betul-betul sekolah Ma'arif yang notabene-nya adalah kualitasnya seperti ini. Begitu ya harapan kami ke depan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu sedikit tambahan dari kami, kurang lebihnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi siap bersaing ini ya, sudah ya. Abah, ini sebagai segmen terakhir, mungkin sebagai closing statement juga ya. Monggo kita bicara seputar promo dari Ma'arif. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Ma'arif Sidoarjo sudah saya katakan sedikit berhasil orang-orang, anak-anak, wali siswa merasa bangga dengan Ma'arif. Ini aja sudah bagi saya nilai yang sudah mengembirakan. Mereka sangat senang, sangat care dengan sekolah Ma'arif. Ini nomor satu. Yang nomor dua, ya sudah mulai banyak madrasah-madrasah yang closing sebelum waktunya. Tutup sebelum waktunya. Berarti ini sudah menunjukkan keunggulan sekolah-sekolah Ma'arif sudah tampak di mata kita. Tinggal yang lain, ayo bergabung di Ma'arif NU Sidoarjo. Percayalah, insya Allah Ma'arif NU Sidoarjo berdaya, berkhidmah, dan berkarya. Terima kasih. Baik. Silakan monggo Pak Afif. Terima kasih. Kami dari MWJ Mahasiswa Kabupaten Mojokerto tentunya untuk kesempatan mempromosikan lembaga LP Ma'arif tentunya. Mari cepat bergabung, jangan khawatir. Jangan takut ketinggalan. Di lembaga kami, MI Sunan Ampel Bangsal, sudah bulan Januari tertutup. Kursi sudah penuh, ruangan sudah tidak ada lagi. Jangan gampang terhasut oleh omongan, Duk Sunan Ampel larang. Nduk LP Ma'arif sekolahnya larang tapi gak bermutu. Jangan takut kabar itu, datang dan buktikan sendiri. Tentunya di LP Ma'arif di Kecamatan Bangsal ada 9 atau 10. Yang lainnya itu masih belum berani menunjukkan jati diri MI di bawah LP Ma'arif. Sekali lagi, datang dan buktikan sendiri. Jangan takut mahal untuk mendidik dan mencekolahkan putra-putrinya. Itu saja. Jangan gampang kena kabar angin ya, Bah. Betul. apalagi masuk angin. Kembung bareng rasanya. Baik. Monggo Pak Hasin, silakan. Terima kasih. Di segmen terakhir ini simpel saja kepada seluruh masyarakat warga Nahdien ya khususnya sekolah wong NU ya Ma'arif NU. Sekolah pinter ngaji itu saja. Jadi mengajak semua masyarakat warga Nahdien terutama wabil khusus ini warga Nahdien, mari berbondong-bondong datangi lembaga terdekat yang ada di bawah Ma'arif. Ma'arif Jaya, Ma'arif Makmur. Insyaallah seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Narasumber saya hari ini sangat-sangat spesial dan istimewa loh. Terima kasih Pak Hasin waktunya bersama kita di sore hari ini. Baik, oke. Abang Misbah terima kasih. Terima kasih, mohon maaf ya, sukses. Tetap semangat terus. Harus. Baik. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhfal Jam'iyah. Ayo sekolah di Ma'arif NU. Keren, pasti keren. Saya Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.